Hubungan antara Roma 5 ayat 12, baptisan bayi, dan pemikiran Agustinus sangat erat dalam perkembangan teologi Kristen. Roma 5 ayat 12 sering ditafsirkan bahwa dosa masuk ke dunia melalui satu manusia dan kemudian berdampak kepada semua orang. Dari penafsiran ini muncul gagasan bahwa setiap manusia, termasuk bayi, telah berada dalam kondisi berdosa sejak lahir, meskipun belum melakukan dosa secara pribadi. Pemikiran ini kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Agustinus. Ia menekankan bahwa dosa bukan hanya perbuatan, tetapi juga kondisi yang diwariskan dari Adam kepada seluruh manusia. Karena itu, menurutnya, bayi pun membutuhkan pengampunan dosa. Disinilah baptisan bayi mendapatkan dasar teologisnya, bukan karena bayi sudah bertobat, tetapi karena mereka perlu dibersihkan dari dosa yang diwariskan tersebut dan dimasukkan ke dalam anugerah Tuhan sejak awal kehidupan. Baptisan bayi adalah ajaran yang tidak logis, sebab suatu doktrin seharusnya sudah ada sejak awal, tapi baptisan bayi baru muncul setelah 4 abad dari rumusan Agustinus, bukan dari firman Tuhan. Tanpa penafsiran Roma 5 ayat 12 seperti ini, dasar baptisan bayi menjadi lemah. Jika dosa tidak diwariskan, maka bayi dianggap masih suci dan belum membutuhkan pengampunan. Selain itu, praktik baptisan dalam banyak bagian lain Alkitab lebih sering dikaitkan dengan iman dan pertobatan pribadi. Oleh karena itu, ajaran Agustinus berperan besar dalam menguatkan hubungan antara Roma 5 ayat 12 dan baptisan bayi, sekaligus membentuk tradisi yang bertahan dalam banyak gereja hingga sekarang. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, kita punya satu dokumen teologis yang super menarik buat dibedah. Ingat ya, posisi kita di sini 100% netral. Ibaratnya kita ini detektif atau penyelidik objektif yang cuma mau menelusuri satu hal. Apa sih sebenarnya syarat Alkitabiah buat sebuah baptisan menurut teks sumber ini? Kita bakal murni membedah data dan logika dari si penulis tanpa memihak. Yuk, kita lihat apa yang mereka temukan. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar. Siapa yang sebenarnya seharusnya dibaptis? Kedengarannya simpel banget kan? Tapi wow, implikasi teologisnya ternyata luar biasa besar. Sebagai pelapor objektif, tugas kita sekarang adalah melihat persis gimana teks sumber ini menjawab pertanyaan tadi, murni, cuma pakai kacamata bukti-bukti dari tulisan suci. Sip, mari kita langsung masuk. Ini dia peta jalan analisis logis yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Pertama, pola dasar baptisan. Kedua, contoh-contoh dari perjanjian baru. Ketiga, menganalisis baptisan bayi. Keempat, menguji doktrin dosa asal. Dan terakhir, kelima, kesimpulan teks Alkitab. Let's go! Kita masuk ke bagian pertama. Pola dasar baptisan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, di sini penulis sumber kita mencoba narik sebuah aturan dasar. Mereka pakai Kisah Para Rasul 2 ayat 38 buat ngebangun logika urutan yang spesifik banget. Langkah pertamanya itu pertobatan, yang kemudian baru deh masuk ke langkah kedua, baptisan. Terus kenapa urutan ini jadi krusial? Menurut argumen sumber ini, secara logika, yang namanya pertobatan itu mutlak butuh kesadaran dan pilihan. Maksudnya ya Anda nggak mungkin dong bertobat dari sesuatu kalau Anda sendiri nggak sadar itu apa, betul? Makanya kesimpulannya, baptisan itu mewajibkan adanya respons sadar di awal. Ini aturan main dasar yang mereka tetapkan. Lanjut ke bagian 2, contoh perjanjian baru, di mana kita bakal lihat bukti nyata teksnya. Sekarang, yang bikin materi ini makin menarik, mari kita uji aturan dasar tadi pakai studi kasus beneran yang ada di teks. Coba deh perhatikan konsistensi polanya. Si penulis ngasih kita 3 studi kasus. Sida-sida dari Ethiopia, Cornelius dan keluarganya, terus orang-orang Samaria. Dan tebak, di setiap kasus ini, teksnya secara gamblang banget nyatet kalau mereka itu mendengar, terus mengerti firman, baru deh percaya, dan setelah itu semua, barulah mereka dibaptis. Bukti ini kayak ngasih lihat pola yang konsisten banget kalau respon sadar itu selalu mendahului baptisan. Tapi tunggu dulu, Anda mungkin mikir, gimana dengan kasus baptisan seisi rumah? Nah, dokumen ini ternyata mengklarifikasi hal itu dengan ngebahas Kisah Para Rasul 16. Penulisnya menyoroti, bahkan pas satu keluarga penuh dibaptis, catatan Alkitabnya tetap secara spesifik bilang kalau mereka mendengar firman dan percaya. Jadi, berdasarkan analisis sumber ini, nggak ada tuh satupun rekam jejak spesifik yang nyebutin ada bayi yang dibaptis tanpa punya iman dan kesadaran terlebih dulu.
Masuk ke bagian 3, analisis baptisan bayi. Di sini kita coba terapkan logikanya. Dan ini nih yang dengan brilian ngejelasin situasinya. Kalau kita benturkan aturan logika tadi dengan praktek nyata yang udah jadi tradisi berabad-abad, coba lihat perbandingan yang ditarik sama penulis. Di satu sisi, syarat baptisan itu butuh iman, pertobatan, dan pilihan sadar. Tapi di sisi lain, realitanya kondisi alami seorang bayi ya belum bisa mengerti, belum bisa bertobat, apalagi bikin pilihan kan? Jadi ngikutin logika dasar tadi, sumber ini menyimpulkan kalau bayi secara natural nggak masuk ke dalam syarat pola Alkitabiah buat dibaptis. Kita lanjut ke bagian 4, menguji doktrin dosa asal. Mari kita lihat analisis akar penyebabnya. Nah, pertanyaan besarnya, kalau emang nggak sesuai pola teks, kok praktek baptisan bayi bisa ada? Penulis ini menguraikan kalau prakteknya ternyata bersandar kuat pada satu alur logika teologis. Langkah 1, manusia lahir udah bawa dosa, atau yang biasa kita sebut doktrin dosa asal. Langkah 2, karena lahir berdosa, bayi ini butuh banget segera disucikan. Dan langkah 3, kebutuhan penyucian inilah yang melahirkan praktek baptisan bayi. Jadi, materi kita ini menyoroti kalau baptisan bayi itu benar-benar bergantung penuh sama doktrin dosa asal. Ibarat fondasi bangunan, kalau doktrin itu nggak ada, runtuh dia praktek ini. Karena itu, penulis sumber ini mulai ngasih kritik yang lumayan tajam. Sekali lagi ya, ini murni argumen dari si penulis teks, bukan opini kita pribadi. Mereka berpendapat kalau ayat-ayat kayak Roma 5 ayat 12 itu nggak secara eksplisit bilang bayi terlahir berdosa. Terus, mereka juga bawa Yehezkiel 18 ayat 20 yang nekanin banget kalau tanggung jawab dosa itu sifatnya individual, bukan warisan. Tapi, argumen yang paling bikin mikir itu di poin terakhir. Si penulis bikin kontras yang tajam banget dari Kejadian 4. Bayangin, Tuhan itu ngomong langsung panjang lebar sampai 11 ayat ke Kain cuma buat bahas perilakunya. Tapi, anehnya, 0 ayat alias nggak ada firman eksplisit sama sekali soal doktrin yang supermasif kayak dosa asal ini. Buat penulis, kebungkaman teks soal hal sekrusial ini jadi bukti kuat kalau doktrin dosa asal itu sebenarnya kurang berdasar secara Alkitabiah. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima, kesimpulan teks Alkitab dan pola konsistennya. Berdasarkan semua tumpukan bukti tadi, mari kita lihat gimana ini ngebentuk sebuah kesimpulan akhir dari sumber kita. Intinya, Kisah Para Rasul 2:38 jelas-jelas menuntut pertobatan sebelum baptisan. Terus, nggak ada satupun perintah atau contoh eksplisit soal baptisan bayi. Dan yang terakhir, praktek ini ternyata bersandar penuh pada sistem teologi dosa asal, yang, menurut penulis, keabsahannya masih dipertanyakan. Nah, gara-gara fondasi utamanya ini goyah, teks ini menyimpulkan kalau praktik baptisan bayi itu benar-benar perlu ditinjau ulang. Jadi, poin krusialnya tuh dapat banget di kutipan kesimpulan si penulis ini nih. Baptisan adalah tindakan sadar dan pribadi. Ini dia nih tesis paling inti yang dipertahankan mati-matian sama sumber teks kita. Setelah mereka membedah semua data dari saksi-saksi di tulisan suci. Buat nutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok buat direnungkan. Apakah tradisi Anda selama ini didasarkan pada teks secara langsung? Atau jangan-jangan cuma dari sebuah sistem teologi aja? Sekali lagi ya, sebagai pelapor saya sama sekali nggak memihak di sini. Tujuan utama saya cuma ngebedah logika dari sumber materi kita setransparan mungkin ke kalian. Tapi pastinya, pertanyaan ini benar-benar nantang kita semua buat ngecek lagi fondasi dari apa yang sebenarnya kita yakini. Makasih banget udah gabung di penelusuran asik kali ini, tetaplah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.